Halo semuanya, selamat datang di Kata Ilham. Kenalin, aku Ilham. Di pembahasan kali ini, aku mau ngajak kalian membongkar satu rahasia sejarah yang sering banget kita lewati tiap hari. Kenapa dalam setahun harus ada 12 bulan? Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa harus 12? Kenapa nggak 10 aja, biar dihitungnya gampang dan pas secara desimal? Atau sekalian 15 sesuai siklus fase bulan di langit? Terus kalau kita perhatiin nama-namanya, sebenarnya ada yang aneh banget. Kamu tahu nggak kalau kata Septem itu artinya 7, Okto artinya 8, Novem artinya 9, dan Decem artinya 10. Tapi anehnya, September sampai Desember yang kita kenal sekarang malah jadi bulan ke-9 sampai ke-12. Kok bisa melenceng dan geser 2 angka gitu? Usut punya usut, ternyata ribuan tahun yang lalu setahun itu emang cuma ada 10 bulan. Dan percaya nggak percaya, zaman dulu musim dingin itu bahkan nggak dianggap ada dan nggak dimasukkan ke dalam kalender sama sekali. Daripada makin penasaran, yuk kita bongkar sejarah kocak, unik, dan penuh plot twist di balik kalender yang kita pakai tiap hari ini. Cerita unik ini bermula sekitar tahun 753 sebelum Masehi, saat Raja pertama Roma, Romulus, menciptakan sistem kalender resmi pertama untuk kerajaannya. Dalam kalender Romulus ini, satu tahun hanya terdiri dari 304 hari yang dibagi menjadi 10 bulan saja. Kalender dimulai pada bulan Maret atau Martius, yang ditandai dengan datangnya musim semi dan mulainya tahun baru. Mengapa hanya 10 bulan? Bagi bangsa Romawi kuno, yang mayoritasnya adalah petani dan prajurit, kalender hanya penting untuk dua hal, kegiatan bercocok tanam dan perang. Setelah panen selesai di bulan Desember, musim dingin yang cengkeramannya membekukan tanah pun tiba. Karena tidak ada aktivitas pertanian dan tidak ada perang selama cuaca ekstrem tersebut, orang Romawi menganggap periode 61 hari di musim dingin sebagai waktu tak bernama, yang tidak perlu dicatat sama sekali di dalam kalender. Sistem tanpa kalender di musim dingin ini tentu saja menimbulkan kekacauan besar, karena jumlah harinya tidak pas dengan rotasi bumi. Tanggal panen terus bergeser setiap tahunnya, dan tidak pernah konsisten. Hingga akhirnya, pada tahun 713 sebelum Masehi, Raja kedua Roma, Numa Pompilius, memutuskan untuk membenahi sistem yang berantakan tersebut. Numa menyesuaikan kalender dengan siklus bulan, sehingga total hari meningkat menjadi 355 hari. Dan untuk mengisi masa kosong di musim dingin, ia menambahkan 2 bulan baru di akhir tahun, yaitu Januarius dan Februarius. Tapi ada fakta unik dan agak konyol di sini. Orang Romawi kuno sangat percaya khurafat. Mereka menganggap angka genap adalah pembawa sial. Oleh karena itu, Numa mengatur agar jumlah hari dalam tiap bulan berangka ganjil, yaitu 29 atau 31 hari. Namun, matematika memaksa Numa untuk menyisakan 1 bulan berangka genap, agar total seluruh hari dalam setahun menjadi 355. Akhirnya, bulan terakhir, yaitu Februari, dikorbankan, hanya memiliki 28 hari. Itulah alasan historis mengapa Februari menjadi bulan paling pendek hingga saat ini. Sekarang, mari kita bedah asal-usul nama 12 bulan ini. Nama-nama bulan yang kita pakai sehari-hari diambil dari gabungan mitologi dewa, tradisi, dan urutan angka Latin. Januari diambil dari Janus, dewa bermuka 2 pelindung pintu dan transisi yang menatap masa lalu sekaligus masa depan. Februari berasal dari Februa, yaitu festival ritual penyucian dosa bangsa Romawi kuno. Maret dinamai dari Mars, sang dewa perang yang ganas. April diambil dari kata aperire, yang artinya terbuka atau mekar, menandakan tumbuhnya bunga-bunga di musim semi. Mei dan Juni diambil dari sosok Dewi ikonis, yaitu Dewi Maya sang Dewi kesuburan dan Dewi Juno, pelindung wanita serta pernikahan. Lalu bagaimana dengan bulan-bulan setelahnya? Dulu, bulan ke-5 sampai ke-10 hanya dinamai secara simpel berdasarkan urutan angka Latin. Quintilis berarti ke-5, Sextilis ke-6, September ke-7, Oktober ke-8, November ke-9, dan Desember ke-10. Namun, politik Romawi mengubah segalanya. Untuk menghormati 2 pemimpin besar Romawi, bulan Quintilis kemudian diubah namanya menjadi Julai demi mengenang Julius Caesar. Dan bulan Sextilis diubah menjadi August untuk menghormati Kaisar Augustus. Penambahan 2 bulan baru di era sebelumnya, Januari dan Februari, plus perubahan nama ini secara otomatis menggeser urutan September sampai Desember 2 posisi ke belakang dari arti kata aslinya. Oke, nama-namanya emang udah beres dan totalnya udah ada 12 bulan. Tapi, masalah utama kalender Romawi ini belum benar-benar selesai guys. Kenapa? Karena kalender Numa yang jumlahnya 355 hari itu ternyata nggak sinkron sama pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bisa bayangin nggak? Tiap tahun, tanggalan mereka itu kehilangan sekitar 10 hari. Lama-kelamaan, musim jadi berantakan banget. Harusnya bulan Maret itu udah masuk musim semi buat nanam gandum. Malah masih turun salju.
Panen jadi kacau balau, dan rakyat mulai protes karena bingung kapan harus mulai bertani. Nah, titik kritis inilah, Julius Caesar turun tangan. Sewaktu dia pergi ke Mesir, Caesar sadar kalau orang Mesir punya sistem penanggalan yang jauh lebih akurat. Orang Mesir nggak pakai patokan fase bulan, tapi mereka berpatokan penuh pada matahari. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Caesar membawa seorang ahli astronomi top dari Mesir bernama Sosigenes. Sosigenes bilang ke Caesar, "Bos, bumi kita itu sebenarnya butuh waktu 365 hari buat ngelilingin matahari penuh." Mendengar itu, Caesar langsung merombak total kalender Romawi menjadi kalender Julian yang berbasis matahari dengan 365 hari, sekaligus menggeser perayaan tahun baru dari bulan Maret ke 1 Januari. Terus, gimana nasib sisa waktu 6 jam tiap tahunnya? Sosigenes menumpuk sisa 6 jam itu selama 4 tahun menjadi 24 jam, alias 1 hari penuh. 1 hari tambahan ini disisipkan ke bulan paling pendek, yaitu Februari. Inilah awal lahirnya sistem tahun kabisat, di mana Februari dapat bonus 1 hari menjadi 29 hari setiap 4 tahun sekali. Tapi ceritanya belum selesai. Hitungan Caesar ternyata masih meleset sekitar 11 menit tiap tahunnya dari waktu astronomi asli. Kelihatannya sepele, tapi saat dibiarkan menumpuk selama lebih dari 1000 tahun, kalender mereka bergeser sampai 10 hari. Akhirnya pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII mengambil langkah ekstrim dengan membuang 10 hari melenceng tersebut. Pas bulan Oktober 1582, setelah tanggal 4 Oktober, besoknya langsung lompat ke tanggal 15 Oktober. Sistem yang sudah disempurnakan inilah yang dinamakan kalender Gregorian, kalender resmi internasional yang kita semua pakai di smartphone, laptop, dan dinding rumah kita sampai detik ini. Jadi, setiap kali kita melihat tanggal hari ini, kita sebenarnya lagi memakai warisan sejarah panjang gabungan dari tradisi petani Romawi kuno, mitologi dewa-dewi, astronomi Mesir, ambisi Julius Caesar, sampai ketelitian Paus Gregorius. Dari 12 bulan ini, bulan apa nih yang jadi bulan lahir kalian? Dan kalian baru tahu nggak nih soal arti di balik nama bulan lahir kalian sendiri? Coba tulis cerita atau tebakan kalian di kolom komentar. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian yang udah nyimak sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini. Dan pastikan udah subscribe channel Kata Ilham buat ngebongkar fakta-fakta sejarah menarik lainnya. Aku Ilham, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya.